Nah, Bapak Ibu ketika punya masalah tuh mengeluh atau bersyukur? Tapi ingin ditolong Allah, tapi mengeluh. Lah ini gimana? Paham nggak ini Bapak Ibu? Jadi yang pertama itu kita tidak usah cerita masalahnya. Kita cerita dulu kita tuh selama menjalani ikhtiar layak tidak ditolong Allah. Allah akan menolong apa? Satu, kepada orang-orang yang yakin, kan begitu kan? Yang kedua tadi, wahai orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sekarang mohon maaf, pertanyaan saya tolong dijawab. Di ayat ini, di Al-Baqarah 153 ini, wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu ini. Di ayat ini yang kita inginkan apa Pak? Yang di sini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita kajian talim subuh, mohon keridhoannya kita berdoa sebentar, membaca ta'awudz, basmalah, salawat Nabi, dan baca umul kitab suratul Fatihah. Mari kita mulai bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Ya alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Baik, Bapak Ibu jamaah subuh Masjid Al-Furqan yang dirahmati Allah, seperti biasa saya akan mengkaji tentang kehidupan, ya. Nanti kita bisa diskusi, bertanya jawab. Prinsipnya adalah apapun yang kita diskusikan itu akan bermanfaat kalau ada perubahan di dalam kita menjalani kehidupan, ya. Jadi intinya siapapun orangnya itu akan beruntung jika semakin lama itu, satu, kita semakin yakin kepada Allah. Yang kedua, semakin tenang di dalam menjalani hidup. Begitu ya Pak ya. Yang ketiga, menuju jiwa yang tenang. Kita mulai tadabbur Al-Quran. Bisa bantu Pak seperti biasa. Saya akan mulai dari surat 28 ayat 68. Silakan. Surat 28 ayat 68. Al-Qasas ayat 68. Ya, artinya saja nanti baru kita kaji bersama. Ayat berapa, Ustaz? 68. Siapa aja boleh. Silakan. Dan Tuhanmu menciptakan dan memilih apa yang Dia kehendaki. Baik. Bagi mereka manusia tidak ada pilihan. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. Tuhanmu menciptakan dan memilih apa yang Dia kehendaki. Bagi mereka itu siapa Pak? Manusia ya. Tidak ada pilihan, ya. Sekarang pertanyaan saya, mohon maaf Bapak Ibu, kita hidup itu tuh kehendak Allah atau keinginan kita? Karena kalau ya Bapak Ibu lahir tidak minta, jadi laki-laki jadi perempuan pun tidak minta, ya. Lalu nanti mati pun itu kehendak Allah atau pilihan kita? Baik, jadi mati kehendak Allah, hidup pun kehendak Allah. Berarti tugas kita tuh menjalani hidup atau menyelesaikan masalah hidup? Kok ragu-ragu? Saya ulang, tugas kita tuh menjalani hidup atau menyelesaikan masalah hidup? Betul. Bapak Ibu ketika diuji tuh fokusnya menjalani ujian atau menyelesaikan ujian? Coba sekali lagi. Saya ulang lagi ya.
Di sini Allah berkehendak menciptakan kita, ya. Berkehendak menciptakan kita. Lalu yang kedua, Allah menyuruh kita menjalani kehidupan, ya. Tadi saya bilang kita lahir tidak minta, mati pun kita tidak minta. Berarti tugas kita adalah menjalani hidup seperti Bapak Ibu di surat Al-Fatihah selalu mohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan. Berarti saya ulang ya, karena di sini banyak orang menjalani hidupnya juga kadang-kadang tidak paham. Jadi tugas kita itu adalah menjalani hidup, bukan menyelesaikan masalah hidup. Mohon maaf, selama ini Bapak Ibu benar nggak di dalam menjalani kehidupan tuh kalau ada ujian atau ada masalah pasti ikhtiarnya tujuannya menyelesaikan masalah hidup? Betul? Memang disuruh Pak? Nah kalau tidak, ada perempuannya ya? Baik. Kalau tidak, kenapa Bapak Ibu saat ini selama ini selalu ikhtiar niatnya untuk menyelesaikan masalah hidup? Jadi Bapak Ibu itu disuruh siapa? Nah, padahal tugas kita adalah menjalani hidup. Loh, Ustadz kan kita disuruh ikhtiar. Betul, pertanyaan saya, memang Allah nyuruh ikhtiar itu niatnya untuk apa? Apakah untuk menyelesaikan masalah hidup? Atau untuk minta tolong kepada Allah supaya Allah yang menyelesaikan? Tahu ini Bapak dan Ibu? Kok bingung? Tahu ya? Jadi tugas kita yang benar itu menjalani hidup atau menyelesaikan masalah hidup? Karena Bapak Ibu tidak ada pilihan. Apa contohnya? Satu, setiap ujian yang menimpa kita, kita bisa menolak tidak? Tidak. Kalau tidak bisa menolak, berarti pilihannya apa? Menerima. Kan begitu ya? Berarti menerima itu mudah atau sulit? Memang ada pilihan. Nah, inilah yang harus kita pahami. Jadi yang pertama, saya ulang ya Bapak Ibu ya, bahwa kehidupan ini Allah yang kehendaki, ya. Setiap manusia siapapun orangnya harus mau menjalani hidupnya. Loh, tapi kan ada yang bunuh diri, itu ya biasanya ya. Nah, silahkan orang melakukan itu karena Allah pun memberikan pilihan. Makanya ada surga dan neraka. Tapi goal kita adalah bagaimana kita menjalani hidup. Tinggal sekarang Bapak Ibu milihnya satu, mau menjalani hidup dengan bahagia atau menjalani hidup dengan menderita. Berarti pilihannya di siapa Pak, Bu? Nah, di kita. Bapak Ibu mohon maaf, kalau Bapak Ibu kira-kira disuruh memilih ingin menjalani hidup bahagia atau menderita? Bahagia. Baik, berarti sekarang yang harus kita lakukan adalah bagaimana langkah demi langkah agar saat kita menjalani hidup itu kita menjadi bahagia. Kan begitu kan? Kalau misalnya nanti Bapak Ibu tidak bahagia, salah atau benar? Salah. Karena kita ingin bahagia. Atau saya tebak dulu lah, Bapak Ibu yang hadir di sini betul keinginannya, cita-citanya ingin bahagia dunia dan akhirat? Ada yang lain? Nah, oke, berarti saya ulang ya. Jadi sekarang yang akan kita bahas adalah langkah demi langkah yang harus kita lakukan. Bagaimana supaya semakin lama kita hidup itu bisa semakin bahagia, bukan semakin menderita. Dengan kenyataan bahwa setiap manusia pasti akan diuji. Ya, ujian itu adalah ketetapan Allah. Baik, kita mulai sekarang. Langkah demi langkah agar kita hidup bahagia. Satu, ketika ujian datang, langkah yang pertama apa Bapak dan Ibu? Itu nanti saat menjalani, jangan dulu ke sana. Coba, apakah menerima semudah itu? Lah terus, Bapak Ibu selama ini, oke saya ulang lagi ya, setuju kan kita ingin bahagia di dalam menjalani hidup, betul? Berarti kalau kita ingin bahagia, betul tidak kita harus mengerti langkah demi langkahnya? Baik, saya ulang lagi. Langkah yang pertama ketika kita diuji Allah, itu nanti sabar tawakal itu nanti. Enggak, langkah yang pertama dulu Pak. Karena kalau Bapak Ibu nggak mengerti ini, nanti kedepannya jadi nggak bahagia gitu loh. Padahal pertanyaan saya, Bapak Ibu itu sudah pengalaman nggak sih mendapat masalah? Pengalaman kan dari dulu Bapak Ibu mendapatkan masalah kan? Bukan hari ini aja kan?
Berarti logikanya kalau sudah pengalaman harusnya semakin ahli atau semakin pusing? Ahli. Kalau sudah ahli berarti harusnya tenang-tenang saja atau jadi pusing? Nah, mohon maaf, saya ulang lagi. Langkah yang pertama ketika kita mendapatkan masalah apa? Wah. Nah, inilah Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak benar-benar paham, nanti takutnya berulang-ulang. Dari dulu punya masalah pusing sampai sekarang pun punya masalah pusing. Ya, berarti kita harus mengerti dulu langkah yang pertama ketika kita diberikan masalah. 16 ayat 104. Surat An-Nahl ayat 104. Ya. Di sini Pak, orang tuh banyak gagalnya di sini Pak. Padahal di sini paling penting. Sesungguhnya orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah Al-Quran, Allah tidak akan memberi petunjuk kepada mereka, dan mereka akan mendapat azab yang pedih. Sesungguhnya orang-orang yang tidak yakin, tidak beriman kepada ayat-ayat Al-Quran, maka Allah tidak akan memberikan petunjuk. Kira-kira kalau Allah tidak kasih petunjuk itu lurus atau sesat Pak? Jadi langkah yang pertama ketika Bapak diuji, apa yang harus dilakukan? Yakin bahwa apa? Setiap permasalahan pasti akan ada jalan keluarnya. 94 ayat 5 dan ayat 6. Jadi yang pertama tuh disuruh yakin dulu Pak. Jangan disuruh mikir dulu ya. Yakin dulu Pak. Karena di sini orang tuh gagalnya di sini Pak. Jadi saya kupas dulu yang pertama. Nah ya. Ini yakin kepada ayat-ayat Al-Quran ya. Contohnya ini, silakan. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Nah, terus? Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Bapak yakin dengan ayat ini? Benar? Kalau yakin harusnya ada orang pusing nggak? Kenyataannya? Nah, Allah berfirman di ayat ini, maka sesungguhnya bersama kesulitan akan ada kemudahan. Berarti Allah tuh tahu nggak, nanti manusia itu dalam menjalani hidupnya pasti mengalami kesulitan. Allah tahu ini. Nah, ketika Bapak Ibu mengalami kesulitan, Bapak Ibu tuh pusing dengan kesulitannya atau yakin pasti akan ada kemudahan? Sudah begitu? Nah, jelas nggak Bapak Ibu? Jadi langkah yang pertama itu sebelum menerima, sebelum sabar, sebelum tawakal, yakin dulu sama ayatnya. Yakin nggak bahwa setiap ujian yang menimpa kita itu pasti akan ada kemudahan? Kan salah satu fungsinya Al-Quran itu petunjuk, betul Pak Bu? Petunjuk untuk saat Bapak Ibu nanti menghadapi ujian atau permasalahan apapun, Bapak Ibu tuh disuruh mengikuti Al-Quran. Menurut Al-Quran nanti setiap permasalahan yang menimpa Bapak Ibu tuh tenang saja, sesulit apapun pasti akan ada kemudahan. Coba saya kupas dulu sebentar sebelum kita. Jadi langkah yang pertama apa Pak? Yakin bahwa setiap ujian itu pasti akan ada jalan keluarnya. Paham ya? Setelah yakin, yang kedua disuruh apa? Al-Baqarah ayat 38. Nanti Bapak Ibu diikuti aja gitu loh. Ya. Saya takutnya nggak yakin-yakin kan sayang. Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Terus? Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, ya, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah, berarti kalau Allah menyuruh mengikuti petunjuk itu, petunjuknya sudah ada atau belum Bapak Ibu? Sudah ya? Ini yang kita baca Al-Quran ya. Jadi barang siapa mengikuti petunjukku, berarti petunjuknya sudah ada atau belum? Berarti kita tuh pas ada masalah tuh tinggal diikuti atau masih berpikir? Nah, Bapak Ibu ketika ada masalah tuh mengikuti atau berpikir? Kok ragu-ragu ini? Mengikuti atau berpikir?
Kalau berpikir berarti sudah ada belum petunjuknya? Belum kalau berpikir. Kalau mengikuti sudah ada. Mohon maaf, selama ini tuh Bapak Ibu tuh mengikuti atau berpikir? Betul. Saya ulang, kalau berpikir berarti sudah ada atau belum? Belum. Kalau mengikuti sudah ada. Mohon maaf, selama ini Bapak Ibu tuh mengikuti atau berpikir? Nah, kalau berpikir tuh mau buat petunjuk baru begitu? Loh, kan tadi Allah sudah bilang, barang siapa mengikuti petunjukku, kan begitu kan? Berarti Bapak Ibu itu nanti pas ada permasalahan kayak tadi, oh ikuti saja, oh harus yakin, oh ikuti Al-Qurannya, nanti langkah demi langkahnya gimana, kan cuma disuruh gitu kan? Barang siapa mengikuti petunjukku, berarti petunjuk itu pasti sudah ada. Kalau memang sudah ada, berarti ketika Bapak Ibu diuji, tinggal ikuti saja apa yang disampaikan petunjuk Allah di dalam Al-Quran. Kira-kira lebih mudah mengikuti atau berpikir? Lah, kalau lebih mudah mengikuti, kenapa Bapak Ibu pilih yang berpikir? Belum tahu. Loh, mohon maaf, sebelum kita lahir tuh Al-Quran sudah ada atau belum? Sudah. Jadi maksudnya tuh ketika Bapak Ibu nanti ada masalah, lihat Al-Qur'annya. Oh, yang pertama yakin kepada ayat-ayat Allah. Nanti misalnya pas di pertengahan Bapak Ibu pusing, lihat lagi, oh tapi Allah bilang bersama kesulitan akan ada kemudahan. Terus misalnya, oh setiap masalah itu ternyata nanti Allah yang menolong. Itu tuh diikuti gitu loh Bapak Ibu. Bukan Bapak Ibu berpikir gimana solusinya, gimana, bukan maksudnya. Jadi Allah ngasih petunjuk itu supaya Bapak Ibu mengikuti, bukan memikirkan. Kalau Bapak Ibu masih memikirkan, namanya teka-teki, bukan petunjuk. Contoh, saya mau ke kamar mandi, saya nggak ada orang di sini, tapi ada panah, lurus, toilet lurus, kanan, kiri, turun ke bawah, misalnya. Pertanyaan saya, berarti saya tuh masih berpikir ini toilet di mana, atau ikuti saja tanda panahnya? Ikuti saja. Kalau saya mengikuti, nyampe nggak ke toilet? Nyampe. Sama Bapak Ibu. Dalam kehidupan ada namanya petunjuk kehidupan, namanya Al-Quran. Bapak Ibu tuh tinggal ikuti saja langkah demi langkahnya. Jadi yang pertama, mau terima tidak terima, mau suka tidak suka, Bapak Ibu disuruh yakin kepada ayat-ayat Allah. Karena tujuan Allah menguji kita tuh untuk meningkatkan keyakinan. Kenapa Pak? Oh iya. Iya. Nah, makanya kita ngaji kan? Oke, baik, bagus pertanyaan Bapak. Jadi intinya gini Pak sekarang. Tapi kita setuju dulu ya, bahwa tugas kita tuh mengikuti atau memikirkan? Mengikuti apa ya? Nah, tinggal bagaimana mengikuti yang sesuai dengan Al-Quran. Jadi tadi yang pertama itu kita harus yakin. Ini saya kasih contoh ya Bapak Ibu. Kemarin ada orang curhat kepada saya, suaminya nggak kerja, anaknya narkoba. Lalu ibunya curhat, Ustadz bagaimana ini nanti anak saya, suami saya bahkan kerja pun tiap hari selalu sulit. Saya seakan-akan sendiri, nggak punya suami, nggak punya anak. Padahal suami saya masih ada, anak saya masih ada. Panjang lebar, saya stop Pak. Bu, saya minta maaf dulu ya. Sebelum ibu cerita panjang lebar, curhat kepada saya cuma ingin tanya aja satu. Apa Ustaz? Seyakin apa masalah yang ibu ceritakan itu akan ditolong Allah? Kenapa? Karena mau Bapak Ibu cerita panjang lebar pun, kalau Bapak Ibu tidak yakin masalah Bapak Ibu akan ditolong Allah, maka tidak akan terjadi Pak. Jadi orang itu sering terjebak dengan masalahnya, bukan yakin bahwa masalah itu akan ditolong Allah Pak. Jadi Bapak Ibu mau cerita masalah sepanjang apapun, tapi kalau dasarnya tidak yakin ditolong Allah, ya tidak akan ditolong gitu loh. Jadi banyak orang tuh terjebak di permasalahannya, bukan di keyakinannya. Padahal Allah menolong masalah kita itu berdasarkan keyakinan kita kepada janji-janji Allah di dalam Al-Quran. Jadi nanti kalau ada teman Bapak Ibu cerita tentang masalahnya, di stop dulu. Baik, sebelum kamu cerita, pertanyaannya seyakin apa kamu akan ditolong Allah? Karena ini masalahnya iman, bukan lagi cara berpikir Bapak dan Ibu, gitu loh. Ngerti Bapak Ibu ini? Jadi banyak orang kejebak itu cerita masalahnya, tapi saat dia cerita dia tidak yakin bahwa masalahnya itu akan ditolong Allah atau
Tidak, padahal goalnya di situ. Kan Allah memberikan ujian itu untuk meningkatkan keyakinan kan, bukan untuk terjebak dengan jenis masalahnya. Kenapa? Karena Allah memang akan menolong bagi orang-orang yang yakin. 45 ayat 20. Jelas ya Bapak Ibu ya? Jadi nanti kalau Bapak Ibu punya masalah, evaluasi dulu, yakin ya bahwa masalah Bapak Ibu itu akan ditolong Allah. Lah kalau nggak yakin buat apa? Ya. Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia. Betul? Petunjuk dan rahmat bagi kaum yang yakin. Nah, jadi petunjuknya itu hanya untuk orang-orang yang meyakini ayat-ayat Allah. Maka nanti pas Bapak Ibu mendapatkan masalah, tadi apa yang pertama? Yakin bahwa satu, ujian sesuai dengan kemampuan. Yang kedua, yakin bahwa Allah akan menolong permasalahan kita. Yang ketiga, Allah berfirman bersama kesulitan akan ada kemudahan. Ini janji bukan Pak? Janji. Kira-kira kalau Allah berjanji, Bapak Ibu harus percaya atau tidak? Nah, berarti sekarang pertanyaan saya, lebih besar mana percayanya? Kepada keadaan atau kepada janji Allah? Mohon maaf, ketika Bapak Ibu disudutkan dengan keadaan yang sulit, nggak punya uang, besok makan apa, suami nggak kerja, anak kuliah, Ibu tetap percaya nggak bahwa Allah tetap menjamin hidup Bapak dan Ibu? Nah sudah, kalau begitu masalahnya di mana? Masalahnya itu bukan di masalahnya. Masalahnya itu Bapak Ibu kurang yakin kepada janji Allah, dan ini perlu diulang-ulang Pak. Jelas ini? Jadi yang jadi masalah itu keyakinannya atau masalahnya? Keyakinannya ya? Baik, tolong dijawab. Yang membuat Bapak Ibu tidak yakin kepada Allah ada nggak? Yang membuat Bapak Ibu tidak yakin kepada Allah ada nggak? Lah kalau nggak ada, kenapa nggak yakin-yakin? Halo? Iya. Loh, makanya saya mau bertanya dulu, yang membuat Bapak Ibu ragu kepada Allah ada nggak? Nah kalau tidak ada, kenapa masih ragu-ragu? Nah kan bingung sendiri nih Bapak Ibu, ini gimana ini? Loh, makanya saya ulang ya, saya ulang, makanya ini di sini masalahnya kan tadi di awal saya sudah bilang, tugas kita tuh menjalani hidup atau menyelesaikan masalah hidup. Nah, itu awalnya Pak, karena Bapak Ibu tuh kalau dikasih masalah ingin menyelesaikan, di situ masalahnya. Akhirnya kok Allah nggak nolong-nolong. Nah, padahal tugas kita tuh menjalani hidup sambil meyakini ayat-ayat Allah, yakin kepada janjinya, pasti Allah menolong. Jadi yang salah awalnya apa? Niat dari awal menjalani hidup atau menyelesaikan masalah hidup. Baik, jadi langkah yang pertama ketika diuji harus ya yakin. Yang kedua harus apa? Ikuti petunjuknya. Baik, apa petunjuknya? Ya Al-Quran. Surat berapa? Al-Baqarah 153. Ini loh Pak, saya ulang aja. Nanti tinggal ikuti, jalani, praktekkan. Sampai apa? Sampai terbukti. Nanti ayatnya ada. Al-Baqarah 153. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Baik, itu dulu ya. Wahai orang-orang yang beriman. Kenapa Allah hanya manggil orang-orang yang beriman? Halo? Kok Allah nggak bilang wahai manusia Pak? Tapi Allah cuma manggil wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu. Kenapa? Nah, karena orang-orang yang beriman itu pasti mau menjalankan perintah-perintah Allah. Makanya Allah cuma manggil wahai orang-orang yang beriman. Udah, yang yakin saja. Karena kalau nggak yakin pasti akan masalah. Ngeluh lagi. Jadi Allah di ayat ini manggil wahai orang-orang yang beriman, yang yakin kepada janji Allah, yang yakin kepada perintah Allah. Apa perintahnya? Wahai orang yang beriman, sabar dan sholat. Jadi cirinya orang beriman itu sabar atau ingin cepat selesai? Bapak Ibu ketika punya masalah tuh ingin sabar atau ingin cepat selesai? Bapak Ibu orang beriman atau kurang? Silakan. Saya pertanyaan dari Pak Mas. Kalau kita ada masalah kembali ke Al-Quran. Ya. Ada nggak Al-Quran punya guide kalau masalah ini loh
atau Quran hadis gitu. Baik. Tadi kan baca tocat Ya. kita mempermudah untuk ada masalah. Gini, saya jelaskan ya. Masalah selesai itu karena kemampuan ikhtiar kita atau karena pertolongan Allah. Berarti niat kita saat menjalani masalah itu tuh supaya masalah kita selesai atau supaya ditolong Allah, Pak. Caranya ditolong Allah tadi apa? Iman, sabar, sholat. Berarti Bapak Ibu saat menjalani ikhtiar ke dokter tetap, berusaha melunasi hutang tetap, tapi iman, sabar, sholatnya harus meningkat. Itu loh Pak. Kan gaitnya cuma itu. Memang Bapak Ibu bisa menyelesaikan masalah tanpa pertolongan Allah? Tidak. Surat 3 ayat 160. Jadi kata kunci cuma satu Pak. Bapak Ibu yakin nggak setiap masalah itu akan ditolong Allah? Itu aja sebenarnya. Pada hari itu Surat 3 ayat 160. Ya, coba. Di situ kata kuncinya sebenarnya. Kalau sudah yakin ya tinggal dijalani kan itu aja sebenarnya. Tinggal diikuti saja. Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada yang dapat mengalahkan kamu. Jelas ini Pak? Terus? Tetapi jika Allah membiarkan kamu tidak memberi pertolongan, maka siapa yang dapat menolongmu setelah itu? Jadi masalah selesai itu karena kemampuan ikhtiar kita Pak, atau karena pertolongan Allah? Berarti niat kita ikhtiar itu supaya masalah selesai atau supaya ditolong Allah? Nah di sini Pak masalahnya Pak. Mohon maaf. Kira-kira Allah tuh akan menolong kita kepada yang mengeluh atau bersyukur? Nah Bapak Ibu ketika punya masalah tuh mengeluh atau bersyukur? Tapi ingin ditolong Allah, tapi mengeluh. Nah ini gimana? Paham nggak ini Bapak Ibu? Jadi yang pertama itu kita tidak usah cerita masalahnya. Kita cerita dulu kita tuh selama menjalani ikhtiar layak tidak ditolong Allah. Allah akan menolong apa? Satu, kepada orang-orang yang yakin, kan begitu kan? Yang kedua tadi, wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sekarang mohon maaf, pertanyaan saya tolong dijawab. Di ayat ini, di Al-Baqarah 153 ini, wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu ini. Di ayat ini yang kita inginkan apa Pak? Yang di sini pertolongan. Yang Allah inginkan sabar dan sholat. Lebih penting mana? Keinginan Allah atau keinginan kita? Lebih penting yang mana? Keinginan Allah. Berarti pertolongan perlu dipikirkan nggak? Loh, saya ulang lagi, saya bingung ya. Coba sebentar. Di ayat ini kan kita ingin pertolongan, betul? Allah ingin kita sabar dan sholat. Mohon maaf, sekali lagi tolong dijawab. Lebih penting yang mana? Keinginan Allah atau keinginan kita? Padahal kita hidup pun sebenarnya untuk mewujudkan keinginan siapa? Allah. Berarti harusnya Bapak Ibu fokusnya ke pertolongan atau ke sabar dan sholat. Jadi Bapak Ibu ikhtiar itu ingin ditolong atau ingin sabar? Loh kalau Bapak Ibu sudah mewujudkan keinginan Allah, sudah sabar dengan benar, sholat dengan benar, pasti ditolong nggak? Pasti, itu janjinya. Tapi mohon maaf, selama ini tuh Bapak Ibu fokus ke pertolongan atau kepada keinginan Allah? Makanya akhirnya orang jadi nggak sabar Pak. Orang jadi kesal, orang jadi merasa bermasalah karena dari awal dia selalu hanya fokus pada keinginannya sendiri. Jadi Bapak Ibu tuh egois. Ya kalau Allah, kita kan setiap masalah itu kita berdoa. Iya berdoa. Ya kan kita karena Baik, saya mau bertanya ya, berdoa itu supaya dikabulkan atau hanya menjalankan perintah Allah? Jadi keinginan kita sendiri lagi. Lah mohon maaf, Bapak Ibu tuh hidup tuh karena keinginan siapa? Berarti tugas kita tuh mewujudkan keinginan Allah atau keinginan sendiri? Lah kenapa jadi fokus pada keinginan sendiri?
Bapak Ibu fokus pada keinginan sendiri dari kapan? Dari dulu. Ya sudahlah Pak, sudah saatnya sekarang Bapak Ibu hidup itu fokus pada apa yang Allah inginkan, bukan apa yang kita inginkan. Di situ awal masalahnya Pak. Karena kalau Bapak Ibu terus fokus pada keinginannya sendiri, apa yang terjadi? 22 ayat 52. Nih saya jelaskan. Surat 22 ayat 52. Apa kata Allah? Di sini Bapak Ibu masalahnya tuh di sini. Coba. Dan kami tidak mengutus seorang rasul dan tidak pula seorang nabi sebelum engkau Muhammad. Terus? Melainkan apabila dia mempunyai suatu keinginan. Kalau manusia itu mempunyai suatu keinginan, setan itu memasukkan godaan-godaan ke dalam keinginan. tuh, kalau Bapak Ibu hanya fokus dengan keinginannya sendiri, maka setan pun memasukkan godaan-godaan kepada keinginannya. Khawatir, bingung, pusing, itu gara-gara Bapak Ibu hanya fokus pada keinginannya sendiri. Makanya Bapak Ibu disuruh fokus tuh pada keinginan Allah, supaya Bapak Ibu nanti dijaga hatinya. Lalu setelah itu baru masalahnya diselesaikan. Jadi fokusnya kepada pertolongan atau kepada sabar dan sholat? Harusnya sabar dan sholat. Kenyataannya pertolongan. Akhirnya merasa sudah sabar, merasa sudah sholat, terus nggak ditolong-tolong, setan sudah masuk. Akhirnya Bapak Ibu kurang yakin kepada janji Allah, padahal Allah menolong sesuai praduga prasangka hambanya. Tuh. Jadi langkah yang kedua, ikuti Al-Quran. Langkah yang ketiga apa setelah mengikuti? 10 ayat 109. Jadi yakin, lalu ikuti Al-Qurannya ya. Misalnya sabar sholat, langkah yang ketiga apa? Silakan. 10 ayat 109. Dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu. Nah, dan ikutilah dan bersabarlah, terus dan bersabarlah hingga Allah memberi keputusan. Dan bersabarlah hingga Allah menyelesaikan. Jadi Bapak Ibu di surah Allah langkah yang ketiga apa? Surah apa? Sabar. Mohon maaf nih, ayo jujur. Kalau Bapak Ibu sudah sabar, masalah itu merasa masalah nggak kalau sudah sabar? Tidak. Berarti kalau sekarang Bapak Ibu merasa masih bermasalah, sudah sabar atau belum? Jadi yang jadi masalah itu masalahnya atau karena tidak sabar? Ya kenapa Bapak Ibu nggak ngikutin? Yang jadi masalah itu bukan masalahnya. Yang jadi masalah itu karena Bapak Ibu saat menjalani masalah itu kurang sabar. Padahal sabar itu perintah Allah atau bukan? Terus kenapa nggak dijalani? Masukin setan. Iya, makanya niatnya pas Bapak Ibu ikhtiar itu bukan menyelesaikan. Niatnya itu harus jadi sabar. Kalau sudah sabar, masalah apapun tidak masalah. Kalau sudah sabar, innallaha ma'a sabirin, Allah akan bersama Bapak Ibu. Kalau sudah sabar, doanya dikabulkan. Jadi tujuan Allah ngasih masalah itu salah satunya biar Bapak Ibu jadi sabar. Kenapa? Karena kalau sudah sabar, masalah pun tidak akan merasa bermasalah. Berarti kalau sekarang Bapak Ibu masih merasa bermasalah, pasti belum sabar. Padahal sabar itu keinginan Allah atau keinginan kita? Terus kenapa nggak mau ngikuti? Setan lagi. Oh harus, tapi bukan untuk menyelesaikan masalah, tapi untuk menjadi sabar saat perencanaan itu belum terwujud atau sudah terwujud, gitu loh Pak. Kita kan namanya hidup kan ingin bahagia. Betul, betul. Kalau bahagia awal kan dalam otak kita pun ada yang Oh gini, kita lihat ya. Setelah sabar, langkah berikutnya apa? 1267. Ini saya jawab pertanyaan Bapak. Nih lihat Pak, ikuti saja Al-Quran 12 ayat 67. Ikhtiarnya tuh apa sih?
Coba kita lihat ini cerita Nabi Yakub nih. Buat rencana enggak? Dan dia Yakub berkata, wahai anak-anakku, janganlah kamu masuk dari satu pintu gerbang dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berbeda. Stop. Nabi Yakub buat strategi nggak? Buat. Anak-anaknya disuruh masuk beberapa pintu. Waktu itu dipanggil Nabi Yusuf kan, daripada ditangkap, kalau ditangkap satu jadi nggak ketangkap semua. Pakai strategi Pak? Pakai. Tapi lihat perbedaan Nabi Yakub dan kita. Lihat. Terus? Namun demikian aku tidak dapat mempertahankan kamu sedikit pun dari takdir Allah. Tapi kalau rencana kita tidak sesuai dengan keinginan kita, itu sadar bahwa itu adalah takdir Allah. Itu namanya apa? Terus lanjut. Keputusan itu hanyalah bagi Allah. Kepadanya aku bertawakal dan kepadanya pula bertawakal. Baik, kita Oke. Berarti Nabi Yakub itu setelah buat rencana berserah diri di awal atau di akhir? Di awal. Kita buat rencana, nanti kamu masuk dari beberapa pintu, tapi namun demikian ketika memang nanti takdir Allah tidak menentukan itu, kita berserah diri, kita bertawakal kepada Allah. Itu berserah dirinya di awal atau di akhir? Ya kalau di akhir salah dong. Jadi Bapak Ibu setelah bersabar, Bapak Ibu bertawakal. Silakan buat rencana, silakan buat planning. Tapi Bapak Ibu sadar, kalau nanti hasil akhirnya tidak sesuai dengan rencana kita, kita bertawakal kepada Allah. Jadi rencana itu untuk mewujudkan hasil akhir atau untuk bertawakal kepada Allah? Selama ini nah, nggak bisa Pak, karena tetap Allah lah yang akan memutuskan. Jadi kita setelah bersabar, langkah ketiga, langkah keempatnya bertawakal kepada Allah. Ikhtiar maksimal, tapi hasil akhir kita sadar bahwa tetap Allah yang terbaik. Mohon maaf, tolong dijawab dengan kesadaran. Yang terbaik itu yang kita inginkan atau apa yang terbaik itu? Yang kita inginkan atau yang Allah putuskan? Coba direnungkan dulu. Yang terbaik itu yang kita inginkan atau yang Allah putuskan? Benar. Kalau memang begitu, ada nggak orang kecewa? Tapi kenyataannya, karena niat awalnya bukan bertawakal, niat awalnya tetap ingin mewujudkan keinginannya. Setan di situ masuk. Akhirnya Bapak Ibu kecewa. Ketika kecewa, menghormati nggak ketetapan Allah? Di situ masalahnya Pak. Padahal orang beriman itu akan menghormati, ridho terhadap apapun yang Allah putuskan. Jelas Pak? Jadi langkah yang keempat bertawakal, menunggu apapun yang Allah putuskan. Karena yang terbaik itu yang Allah putuskan, bukan yang kita inginkan. Kalau begitu kira-kira orang dalam menjalani masalah itu bahagia atau menderita? Bahagia. Makanya Bapak Ibu tolong ikuti Al-Qur'annya. Jangan memaksakan keinginannya sendiri. Kalau tidak terwujud kecewa, kalau belum dikabulkan marah. Loh, memang yang berkuasa itu siapa? Bapak Ibu atau Allah? Lah kalau memang Allah yang berkuasa, ya kita ikuti aja. Tetap ikhtiar, tapi dalam rangka ibadah kepada Allah, bukan mewujudkan keinginannya sendiri. Ada pertanyaan? Jadi makanya setiap masalah kita kembalikan kepada nama Allah ya. Betul, karena kan petunjuk. Sekarang gini, mohon maaf ya. Kalau Bapak Ibu melakukan segala sesuatu tidak ada petunjuknya, kira-kira pusing atau tenang? Lah itu tahu. Terus kenapa ketika Bapak Ibu diuji tidak fokus kepada petunjuknya, malah mikir sendiri? Hah? Enggak, Bapak Ibu kreatif boleh Pak, kreatif boleh. Tapi maksudnya ini kan ada petunjuknya dulu. Ya silakan. Betul. Baik, berpikir itu untuk apa sih? 38 ayat 29. Awas jangan salah juga ini. Jangan-jangan Bapak berpikir di luar petunjuk. Kan repot ini Pak. Iya, 38 ayat 29. Sebentar ada alarm nih. Bentar.
Ya, silakan. 38 ayat 29. Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah dan mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Jadi akal ini dipakai untuk meyakini ayat-ayat Al-Quran, sehingga nanti setelah Bapak Ibu, oh saya harus sabar, oh harus tawakal, mendapat hikmah pembelajaran, bukan mikir di luar itu. Jelas Pak? Misalnya menurut Al-Quran, barang siapa bertakwa kepada Allah niscaya memberikan jalan keluar. Nah ini pakai akal. Kayak tadi kita diskusi, oh kita ikhtiar tuh untuk tawakal kepada Allah, ini pakai akal. Tapi pas praktek implementasinya pakai iman. Kan kita belajar ini pakai akal. Akal tuh bukan mikir, aduh gimana besok, bukan mikir itu. Akal itu dipakai, oh janji Allah tuh benar ya, bersama kesulitan akan ada kemudahan. Jadi antara akal dan petunjuk dan iman tuh sinkron gitu loh Pak. Jelas Pak ini? Jadi akal digunakan untuk memahami, meyakini ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran, bukan berpikir di luar Al-Quran atau petunjuknya. Tuh, padahal Bapak Ibu tuh tinggal ikuti saja. Lagian pertanyaan saya ya, lebih mudah mengikuti atau berpikir sih Pak? Lah kalau memang lebih mudah, kenapa Bapak Ibu pilih yang sulit? Memang manusia itu Pak, kalau bisa dipersulit ngapain dipermudah? Itu masalahnya. Baik, jadi langkahnya ada 4 ya. 1, yakin kepada Al-Quran. Yang kedua, mengikuti Al-Quran. Saat mengikuti Bapak Ibu disuruh bersabar, saat berikhtiar Bapak Ibu disuruh bertawakal kepada Allah. Maka keputusan apapun pasti itu yang terbaik bagi orang-orang yang beriman. Berarti tolak ukurnya masuk akal tidak masuk akal atau yakin tidak yakin Pak? Yakin atau tidak yakin. Bagus, ada pertanyaan lagi? Silakan Pak. Setelah ikut ini kelihatannya sudah mulai terbuka. Oh mulai terbuka ya, betul. Nah, ini bagaimana menerapkan aplikasi ini yang terjadi kalau misalnya di rumah? Baik. Jadi kehidupan masyarakat, artinya kadang-kadang kita dengan keluarga. Baik. Bagus. Caranya ya? Apakah kita larinya kadang-kadang kita kalau pusing suntuk lari ngaji? Oh ya, ya. Di sekolah. Ya. Apakah cukup dengan itu? Tidak. Kadang-kadang ada lagi kita suka pas sekolah. Bagus. Bagaimana caranya? 64 ayat 11. Ya. Kita langsung praktek sekarang caranya. Ya, dan tolong dipraktekkan sampai benar-benar merasakan. Surat 64 ayat 11. Apa kata Allah? Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Stop dulu Pak. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Berarti sebenarnya mekanismenya Pak, yang namanya kejadian yang menimpa diri kita itu, kejadiannya dulu atau izin Allah dulu? Kenapa Pak? Betul, kenapa? Izin Allah dulu? Coba sekali lagi baca ayatnya. Ini Bapak perhatikan ayatnya ya. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Kecuali dengan izin Allah. 64 ayat 11. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa kepada kita kecuali dengan izin Allah. Jadi kejadiannya dulu, musibahnya dulu atau izin Allah dulu? Izin Allah dulu atau musibah dulu Pak? Baik, kalau Allah izinkan terjadi, Allah tidak izinkan, tidak terjadi. Betul Pak? Baik, berarti nanti kalau ada kejadian, Bapak tuh lihat kejadiannya atau lihat izinnya? Harusnya lihat izinnya ya. Baik, kita praktekkan sekarang. Bapak dimaki-maki istri, Bapak tuh marah atau menerima? Umum, marah. Berarti marah tuh Bapak lihat istrinya atau lihat izinnya? Loh, kok lihat istrinya? Kan tadi kata Allah tidak ada suatu musibah pun, kejadian yang menimpa diri kita kecuali atas izin Allah. Berarti manusia itu disuruh melihat izinnya atau kejadiannya? Izinnya kan? Berarti apapun kejadian nanti yang menimpa kita, kita lihat kejadiannya atau lihat izinnya? Benar? Benar ya Pak ya? Nah, kita lihat. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu melihat izinnya, berarti pakai iman atau pakai akal? Iman atau akal?
Jangan. Lanjut Pak. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seorang kecuali atas izin Allah. Silakan. Barang siapa beriman kepada Allah berarti melihat izinnya ya. Berarti orang beriman itu melihat izin atau melihat kejadian? Ah, selama ini Bapak Ibu melihat izin atau melihat kejadian? Bapak Ibu itu beriman atau kurang iman? Kenapa begitu? Jadi lihat izinnya ya. Barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. maka Allah kasih petunjuk kepada hatinya untuk menyelesaikan ujian tersebut Pak. Jadi kata kuncinya Pak nanti, apapun kejadian, ayo latih mulai melihat izin Allah. Kira-kira kalau Allah mengizinkan, izinnya ingin dihormati atau tidak dihormati? Kalau Allah mengizinkan kejadian, maksudnya tuh izinnya harus dihormati atau tidak dihormati? Mohon maaf, selama Bapak Ibu hidup, berapa kali Bapak Ibu menghormati izin Allah? Jelas Pak? Jadi nanti pas dimaki-maki istri, Bapak lihat istrinya atau izin Allahnya? Kalau lihat izin Allah berarti diterima atau marah? Terima. Terima tuh ngomongnya apa? Berarti pas dimaki-maki istri ngomongnya apa? Nah itu namanya konsep sabar itu Pak. Sabar itu tidak melihat orang, tidak melihat kejadian, tapi melihat izin Allah. Kalau Bapak Ibu setiap hari, setiap kejadian selalu melihat izin Allah, apa yang Allah janjikan? 13 ayat 28. 13 ayat 28. Apa yang Allah janjikan? Ayat 28. Ini yang Allah janjikan sesuai keinginan Bapak dan Ibu. Ya. 13. Ayat 28. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi terang dengan mengingat Allah. Ingat apanya? Semua kejadian atas izin Allah. Terus Pak. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Ada cara lain nggak kalau ingin tenang hatinya selain melihat izin Allah? Tidak ada. Jadi Bapak Ibu tuh aneh, ingin hatinya tenang tapi masih lihat kejadiannya, masih lihat orangnya, nggak bisa Pak. Kalau ingin tenang, silakan Pak. Jadi kalau kita dapat kan kita ada sholat sunnah istikharah. Betul? Supaya kita jangan salah pilih. Betul. Apakah kita lari di situ? Baik, sekarang saya jelaskan ya. Allah itu memberikan ujian dan teguran, betul? Berarti manusia itu bisa salah nggak Pak? Bisa. Nah, karena manusia bisa salah, maka tadi Bapak bilang, oh saya sholat istikharah saja, betul ya? Tapi kadang-kadang pertanyaan saya, ada yang dijawab, ada yang tidak dijawab, ya? Nah, kalau nanti yang tidak dijawab, ketika nanti salah seperti apapun, kalau kita supaya balik lagi apa? Lihat izin Allah. Ini prakteknya Pak. Jadi silakan istikharah, tapi nanti praktek di lapangannya. Ingat, semua kejadian atas izin Allah. Supaya ingat, gampang caranya. Supaya Bapak Ibu selalu ingat, Bapak Ibu buat print saja kecil izin Allah, tempel di setir mobil, di cermin, di rumah, di kaca, biar ingat. Jadi nanti ketika istri maki-maki ngomongnya apa dulu Pak? Tapi dalam hati aja, nggak usah depan dia, nanti emosi. Enggak, biar melatih gitu loh Pak. Karena manusia itu kalau tidak dilatih, nanti lupa lagi, nanti ngajinya jadi ngaji kuping. Betul, untuk Bapak nanya. Jadi cara prakteknya itu mulai merubah mindset. Tadinya melihat kejadian, harus dilihat izin Allah. Hasilnya kalau benar, pasti tenang hatinya, apapun masalahnya. Jadi mau istri cerewet, anak nakal itu Bapak tenang saja. Nah, harus latihan. Dan ya silakan. Kan tadi Ustaz bilang ada apa kalau marah maki-maki istri dan sebagainya. Kita kan marah melihat sebab akibatnya. Loh betul, tapi kalau tidak dilihat izin Allah dulu, bagaimana Allah bisa menolong? Kan maksud saya melihat izin Allah itu Pak, supaya ayatnya masuk, innallaha ma'a sabirin. Kalau Bapak bersama Allah, masalahnya beres nggak? Nah, yang saya takutkan tuh meskipun sebab akibat, Bapak biasanya terpancing marah atau sabar?
Istri cerewet dibisikin setan, bapak marah pun dibisikin setan. Akhirnya yang terjadi bukan selesai, setan ketemu setan. Setan jadi tertuduh. Lah, setan juga nggak mau disalahin. 14 ayat 22. Oh, saya jadi buka nih. Enggak, setan juga nggak mau. Atau 59 ayat 16, Pak. Coba, yang ini aja. 59 ayat 16. Loh, nanti setan gimana? Kita lihat aja. 59 ayat 16. Coba, lihat Pak, setan akan apa? Lihat, perhatikan. Bujukan orang-orang kafir itu seperti bujukan setan ketika dia berkata kepada manusia, kafirlah kamu. Kemudian ketika manusia itu menjadi kafir, dia berkata, sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu. Tuh. Karena sesungguhnya aku takut kepada Allah. Kurang ajar kan, Pak? Setelah bapak ibu terjebak, setan bilang, saya nggak ikut-ikutan. Ayo, gimana coba? Udahlah, potong dulu Pak. Pokoknya nanti ada kejadian apapun, terima dulu. Nah, setelah menerima silahkan tetap tabayun tuh nggak masalah Pak. Tapi ngomongnya sudah bersama Allah. Di situ nanti ada kekuatan Allah. Nah, itu yang merubah istrinya, merubah anaknya. Karena bapak ngomongnya bersama Allah. Itu maksudnya. Bukan tidak berikhtiar, bukan. Menerima dulu, melibatkan izin Allah dulu. Supaya Allah bersama kita dulu. Jadi kalau sekarang suami belum berubah, istri belum berubah, pasti bapak ibu tidak melibatkan izin Allah. Ujung-ujungnya istighfarnya di belakangan, telat Pak. Allah tuh menguji itu pukulan pertama, bukan pukulan belakang. Ya, jadi tidak mungkin permasalahan itu tidak terselesaikan kalau bapak ibu melibatkan izin Allah. Jadi masih mau nyalain setan? Setan nanti cuci tangan. Kalau bapak ibu sudah terjebak marah, saya berlepas diri. Bahkan dia bilang saya takut kepada Allah. Kan kurang ajar Pak. Jadi gini Pak Ustaz. Ya. Pak Ustaz sebutkan tadi menjalani hidup itu hidup bahagia. Oke. Tanpa langkah. Betul. Dan Pak Ustaz sudah gamblang mencatatkan. Dan hampir 90% jamaah tidak mencatat. Oh iya betul. Jadi apapun yang disampaikan tadi kadang-kadang apa ya? Jadi tertipu dalam suatu. Baik. Apa ya? Tadi misalnya yakin dengan Al-Quran, mengikuti sahabat dan tawakal. Nah kalau ada masalah ini tinggal lihat aja, oh di menurut Al-Quran gini. Betul. Seperti Bapak tadi, mana ya langkahnya di mana? Kan kemarin. Nah sekarang pokoknya gini, buat menjadi itu suatu kebiasaan. Tadi saya bilang tolong di print tulis izin Allah. Di sini juga tulis depan pintu izin Allah kecil aja. Biar bapak ibu tuh pas mau marah, oh izin Allah ya. Nah gitu loh. Kalau itu sudah jadi terbiasa, kira-kira berubah nggak akhlak hidup kita? Berubah. Nggak muluk-muluk kok Pak. Saya cuma minta tolong ditulis nanti di depan cermin, atau ibu punya pin kecil, atau bapak di DKM ini buat pin kecil aja, izin Allah. Udah gitu aja. Nanti kan orang nanya, ini kenapa izin Allah? Ini loh, baru bapak dakwah bahwa semua kejadian atas izin Allah. Yang benar tuh melihat izinnya atau kejadiannya, izinnya. Udah. Dan bapak ibu akan mulai merasakan, oh bener ya kalau kita ngikuti Allah, ngikuti Al-Quran tuh doa mudah dikabulkan, hati jadi tenang, masalah mudah selesai. Kan bapak ibu inginnya begitu kan? Nah itu bisa dilakukan kalau bapak ibu berubah. Berarti ketika ada masalah ikuti Al-Quran. Yang tadi itu langkahnya. Jadi kalau itu seakan-akan pengadilan nggak perlu. Loh pengadilan metode bapak kan udah tak ada. Iya misalnya jadi ditembak. Baik, 11 ayat 118. Surat 11 ayat 118. Coba. Loh kan kita wajib ikhtiar. Kan tadi disuruh ikhtiar setelah menerima kan ayat 118. 118. Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang sama. Bisa Allah buat orang baik semua? Bisa. Tapi kehendak Allah itu tidak. Terus apa? Tetapi mereka senantiasa berselisih. Nah, jadi orang berselisih bermusuhan itu sudah ketetapan Allah atau bukan, Pak?
Sudah, jadi tetap pasti ada. Nah, tinggal sekarang Bapak Ibu milih hidup mau menjalani menurut Al-Quran atau berdasarkan hawa nafsunya. Karena tetap ada pilihan. Makanya orang dibuat berselisih, bermusuhan, itu memang sudah ketetapan. Supaya Bapak Ibu menghormati ketetapan Allah, lihat izinnya Allah, jangan terjebak seperti orang-orang kafir dahulu. Gitu. Jelas? Ya? Ya sudah. Oleh-olehnya tidak ada di Ustaz. Apanya? Jadi apa yang saya sampaikan tadi, menjalani bahagia ini adalah ayat-ayat Al-Quran dan tadi. Kalau saya mencatat, iya. Kan tinggal di ada di rumah itu kan tinggal diri saja. Ya udah. Nggak, YouTube saya kan banyak. Tinggal Bapak Ibu lihat ya, cari yang langkah-langkah menjalani hidup. Ada itu. Ada. Pokoknya ginilah Bapak Ibu, saya yakin ya. Toh semua Bapak Ibu ingin bahagia kan? Sekarang coba logikanya. Kalau Bapak Ibu ingin bahagia, berarti Bapak Ibu tuh mengikuti ketetapan atau ingin merubah ketetapan? Lah kenapa? Kan ketetapan nggak bisa dirubah. Nah lucunya Bapak Ibu tuh ingin merubah masalahnya, bukan mengikuti ketetapan. Enggak kok saya mengikuti, lah buktinya nggak sabar. Kan orang tidak sabar tuh ingin merubah ketetapan, bukan mengikuti ketetapan. Jelas nggak nih Bapak Ibu nih? Harusnya Bapak Ibu tanya, Allah tuh kenapa sih nyuruh saya terus sabar, kan begitu ya? 25 ayat 75. Ini sesuai nama masjid nih, Al-Furqan. 25 ayat 75. Kenapa Allah tuh nyuruh kita sabar sih? Nah, apa kata Allah? Mereka itu akan diberi balasan dengan tempat yang tertinggi dalam surga atas kesabaran mereka. Kenapa sih Allah nyuruh sabar, Pak Bu? Biar kita didapatkan tempat paling tinggi di surga. Berarti Allah nyuruh sabar itu untuk Allah, untuk kita sendiri. Loh, untuk kita sendiri kok susah? Loh, Bapak Ibu ingin masih surga tapi nggak mau sabar, begitu? Buat surga sendiri. Loh, Allah nyuruh sabar tuh Bapak Ibu biar dikasih tempat yang paling tinggi di surga. Jadi kita tuh sebenarnya sabar tuh kebutuhan atau kewajiban? Kalau ingin ke surga syaratnya apa? Sabar. Berarti sabar itu kebutuhan atau kewajiban? Kebutuhan. Yang kita perlu. Karena dengan kesabaran itu kita masuk seluruh tempat yang paling tinggi di dalam surga. Jadi Allah maksa Bapak Ibu sabar itu biar masuk surga. Nah makanya kita aja yang nggak mau. Mohon maaf, selama ini tuh Bapak Ibu sabar tuh paksaan atau kesadaran? Oh benar, kesadaran. Allah nyuruh sabar tuh karena Allah ingin kita masuk surga. Bapak Ibu tuh dipaksa, coba bayangin. Padahal kalau ditanya ingin masuk surga tapi nggak mau sabar, emang Bapak Ibu punya orang dalam apa? Silakan. Tadi jawabannya adalah sholat dan sabar. Betul. Kalau kita lakukan sholat dan sabar, tapi kalau nggak ada, kalau saya mau seperti ini, saya belum sampai juga ya. Oke. Tapi mama selama ini kami belum dapat guru yang ngomong seperti bapak ini. Kita ngaji juga, kita belajar. Iya. Kalau hanya jawabannya sholat dan sabar, saya kira kalau Pak Ustadz belum ada, Gini. Ikhtiar itu wajib atau tidak? Nah, yang benar ikhtiar itu dalam keadaan sabar atau dalam keadaan ingin cepat selesai? Ikhtiar itu wajib, Pak. Karena Bapak Ibu gimana bisa ibadah kalau tidak ikhtiar? Nah, cuman dalam ikhtiar itu ada kesabaran. Ada sholat yang khusyuk, itu maksudnya. Jadi ikhtiar tidak dirubah. Yang sakit tetap ke dokter, yang misalnya punya hutang tetap melunasi. Cuman sabar sholatnya ditingkatkan. Jadi ini salah satu komponen syarat agar Allah menolong. Jadi bukan tidak ikhtiar. Ikhtiar itu wajib, Pak. Tapi ikhtiarnya niatnya untuk ibadah, meningkatkan kesabaran, meningkatkan kualitas sholat kita. Yang sakit tetap ke dokter. Berarti ke dokter itu dalam rangka ibadah atau supaya sembuh? Nah, salah lagi nih kayaknya nih. Biasanya
Nah, kan aku tidak ciptakan jin dan manusia untuk mengabdi beribadah kepada Allah. Oh kan, salah lagi kan? Bu. Kalau Bapak dalam rangka ibadah, berarti saat ke dokter tuh praktek sabar dan sholat. Nanti atas izin Allah, lewat sarana tangan dokter itu Allah sembuhkan. Jadi Bapak mau ke dokter manapun jadi sembuh. Wah, berarti salah cara berpikirnya selama ini. Sudah berapa lama Pak kelirunya Pak? Dari kapan? Wah. Jangan begitu, yang sesuai lagi aja. Jadi wajib ikhtiar nggak? Wajib. Tapi dalam rangka ibadah kepada Allah, karena kita diciptakan hanya mengabdi beribadah kepada Allah. 51 ayat 56 kan jelas begitu Pak. Paham ya Bapak Ibu ya? Baik. Ini waktunya sudah habis ya. Alhamdulillah tadi dengan berjalan dengan baik. Ya. Dengan kesimpulan apa yang disampaikan tadi kalau kita jalankan amanlah. Gitu aja lah. Terima kasih. Betul. Mudah-mudahan bisa dijadwalkan lagi untuk di Allah. Amin amin amin. Kita tutup dengan kita Oke, asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.